Alhamdulillah, our hearts proclaim Subhanallah, we praise His name. Allahu Akbar, in all we do. La ilaha illallah, forever true. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karya Hajah Fatimatu Zahra. Kala itu amul huzni, tahun kesedihan, ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah ditinggalkan oleh istri Siti Khadijah sang pujaan dan juga oleh sang paman, kehariban Allah yang Maha Rahman. Dan disitulah di malam hari malaikat Jibril mengajak Nabi dalam perjalanan suci, kekuasaan sang ilahi, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Isra itulah namanya. Dan perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, Mi'raj itulah namanya. Mengendarai buruk yang begitu cepat bagaikan kilat, dan dalam waktu yang begitu singkat, dengan kekuasaan Allah yang sangat hebat. Subhanallah, Maha Suci Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Allah pemberi rahmat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepadanya sholat 50 waktu untuk seluruh umat. Namun pada akhirnya 5 waktulah pilihan yang tepat. Kita harus taat kepada Allah dan Rasul-Nya dengan menegakkan sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memperjalankan hamba-Nya pada sebuah malam yang penuh berkahan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, peristiwa Isra Mi'raj tidak turun dalam ruang hampa. Ia hadir saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berada di titik terendah dalam hidupnya. Beliau kehilangan istri tercinta, Siti Khadijah, dan paman yang melindunginya, Abu Thalib. Di tengah tekanan kaum Quraisy, Allah mengundang Nabi untuk melakukan perjalanan luar biasa. Pesan untuk kita, saat kita merasa dunia sedang sempit dan ujian terasa berat, ingatlah bahwa Allah selalu punya cara untuk menghibur hamba-Nya. Pertolongan Allah sangat dekat bagi mereka yang bersabar. Jika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan Mi'raj secara fisik ke Sidratul Muntaha untuk menjumpai Allah, maka bagi kita umatnya, Allah memberikan sarana agar bisa berkomunikasi langsung dengannya, yaitu melalui sholat. Para ulama menyebutkan as-sholatu mi'rajul mu'minin.
Salat adalah mi'rajnya orang-orang beriman. Saat kita takbir, kita meninggalkan dunia di belakang. Saat kita sujud, kita berada dalam posisi terdekat dengan Sang Pencipta. Perintah sholat adalah satu-satunya ibadah yang diterima langsung oleh Nabi tanpa perantara malaikat Jibril. Ini menunjukkan bahwa sholat bukan sekedar kewajiban, melainkan kebutuhan rohani kita. Setelah Isra Mi'raj, masyarakat Mekah gempar. Banyak yang menganggap Nabi tidak masuk akal. Namun, Abu Bakar muncul dengan pernyataan tegas. Jika Muhammad yang mengatakannya, maka itu benar. Dari sini kita belajar tentang iman dan logika. Ada hal-hal yang tidak bisa dicerna hanya dengan akal, namun bisa dirasakan dengan iman. Isra Mi'raj mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang jujur dan teguh pada kebenaran meski lingkungan sekitar meragukannya. Mari kita jadikan peringatan Isra Mi'raj ini sebagai momentum untuk memperbaiki kualitas sholat kita. Jika sholat kita baik, maka insya Allah seluruh amal dan kehidupan kita akan ikut membaik. Semoga kita semua termasuk golongan hamba yang kelak mendapat syafaat beliau di hari akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan ceramah dengan tema mencari ilmu di sekolah, investasi emas untuk masa depan. Sekolah adalah tempat di mana kita mendapatkan pijatan awal untuk menggali ilmu. Dalam ajaran Islam, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, laki-laki maupun perempuan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Hadits Ibnu Majah, Allah SWT yang juga berfirman Al-Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Teman-teman yang saya banggakan, Isra Mi'raj adalah mukjizat luar biasa Nabi kita Muhammad SAW. Isra Mi'raj adalah perjalanan malam beliau dari Masjidil Haram yang ada di Mekah ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina dengan mengendarai buruk. Tahukah kalian, kalau ditempuh perjalanan biasa pada zaman itu, jarak tersebut akan memakan waktu 2 bulan. Namun atas kuasa Allah, Nabi Muhammad menempuhnya hanya dalam waktu setengah malam saja dan melihat berbagai keajaiban di sepanjang perjalanan. Kemudian dilanjutkan dengan Mi'raj, yaitu naiknya Rasulullah dari Masjidil Aqsa menuju langit ketujuh, Sidratul Muntaha. Beliau dikawal malaikat Jibril untuk menerima perintah salat 5 waktu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Awalnya perintah itu sebanyak 50 waktu loh. Tapi Nabi Muhammad SAW meminta keringanan sampai jadi 5 waktu saja agar kita tidak keberatan. Nah, sekarang coba kita jujur pada diri sendiri. 5 waktu saja kadang kita masih menunda dan malas, apalagi kalau 50 waktu. Jadi ayo kita perbaiki sholat kita mulai sekarang. Teman-teman yang berbahagia, peristiwa besar ini terjadi di bulan Rajab. Bulan Rajab punya keistimewaan tersendiri. Barang siapa yang berpuasa di bulan Rajab meski hanya 1 hari saja, Allah menjanjikan akan memberi minum dari air sungai di surga. Air itu warnanya lebih putih dari susu dan rasanya lebih manis dari madu. Masya Allah. Sebelum saya akhiri, saya ada 2 pantun untuk teman-teman. Bila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Bila ada umur panjang, boleh kita berjumpa lagi. Pamamat makan petei tamat euy. Demikian saya dapat sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan kata.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilahina fisil qurba minal ashina wal atba wa kulla bali wa ba bi ahril badri ya Allah salatullah fakam min rahmatin wa salat wa kamin jilatin fa salat wa kamin ni'matin wa salat bi ahlil badri ya Allah salatullah salamullah Wakam adna itajal umri wakam auta itajal wakam afai itajal wijri bi ahli badri ya Allah Selanjutnya, acara yang terakhir adalah pembacaan doa tutup yang akan dibawakan oleh Dimas. Kepada Dimas kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana taqabbal minna sholatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tamashu'ana wa tarihalu'ana wa ta'abudana wa tammim tafsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma